Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada kejadian menarik di Pati, ya. Itu mengenai bupatinya yang berusaha untuk dilengserkan. Yang mana saya melihat sebabnya itu lucu, ya, unik. Jadi orang ini, ya, Bupati Pati ini itu terlalu naif untuk dikatakan bahwa yang bersangkutan ini bodoh, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau ini memiliki karir politik yang lumayan sehingga bisa menjadi orang nomor satu di Pati. Tetapi sepertinya orang ini tidak tahu bagaimana bermain karakter sebagai seorang pemimpin. Katakanlah begitu, ya. Tidak terlalu banyak orang itu berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Apalagi kaitannya dengan rakyat banyak. Tiba-tiba ada maklumat akan menaikkan pajak bumi dan bangunan, kalau tidak salah itu sebesar 250%. Kemudian tatkala ada konfrontasi dari masyarakat, itu menentang masyarakat. Mana? Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja saya hadapi, begitu. Kemudian di dalam pidato-pidatonya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang menarik perhatian masyarakat, begitu. Dan kalau, ya, identitas seperti ini ditampilkan dari sebelum yang bersangkutan ini menjadi bupati, yang bersangkutan ini tidak akan menjadi bupati. Yang mana saya rasa ini adalah karakter baru, begitu, yang dimainkan. Jadi menganggap yang bersangkutan ini secara spontan memiliki ide untuk menaikkan pajak sebesar 250%, kemudian tidak mengantisipasi atau tidak mengira akan ada resistensi begitu banyak dari masyarakat di Pati khususnya saat itu, ini merupakan sebuah kenaifan. Yang mana, ya, ini ada sedikit zon, ya. Ya, sedikit zon itu mungkin sebesar 55% lah. 5% condong kepada apa yang akan saya katakan ini. Saya ada sangkaan bahwa ini made by design. Memang sengaja testing the water, ada yang harus dikorbankan, kemudian mengatakan demikian, melihat bagaimana masyarakat bereaksi, dan ternyata masyarakat bereaksi. Dan reaksinya besar. Dan apabila ini tidak ditanggulangi secara politis dengan baik, ini bisa mengganggu keamanan negara, bisa mengganggu stabilitas politik negara, karena sudah mulai ada narasi bermula di Pati, kemudian berhenti di mana itu, ya? Berhenti di negara lah, ya. Apa yang enak yang ujungnya I itu? Lupa saya. Akan ada namanya, yaitu, ya. Jadi jangan berhenti hanya di Pati, begitu. Ada yang narasi-narasi seperti itu. Kemudian bendera One Piece dan lain sebagainya, yang mana ini sangat bertubi-tubi di dalam 1 bulan terakhir ini, yang mana hal ini baru terlihat setelah Pak Prabowo itu baru nyata kelihatan hasil kerjanya. Nah, ini yang menarik, ya. Ala kulli hal memang Pak Prabowo ini kan bukan pilihan kita, ya. Kita dalam pengertian biasanya itu subscriber saya yang menonton video saya. Yang menonton video saya itu orangnya waras-waras dan bisa melihat mana kemungkinan terbaik dari yang terburuk dan mana yang lebih baik daripada yang lain. Itu subscriber saya tuh tipenya. Orang-orang seperti itu. Jadi secara politik saya rasa kebanyakannya itu yang kemarin memilih Pak Anies atau kemarin tidak memilih sama sekali. Saya rasa itu tipe subscriber saya itu. Nah, cuman, ya, ada cumannya. Kita pun melihat bahwa
Pak Prabowo ini tidak 100% ada di bawah cengkraman Pak Jokowi. Nah, sehingga tatkala Pak Prabowo ini menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang presiden, kemudian berani melawan arus politiknya geng sebelah, ini mulai ada riuh rendah begitu. Entah secara politik itu agak sulit menentukan kepastiannya. Nah, cuman dalam hal ini kan kita tahu posisi kita di mana ya, dalam pengertian orang yang tidak percaya sama si Imad, laknatullah alaih, kemudian orang yang mencintai para ulama, orang yang memang nothing tulus ya terhadap negara ini, tidak makan uang negara, kemudian tidak ada kepentingan sama sekali dengan jabatan-jabatan yang ada, itu berada di posisi memilih Pak Anies kemarin. Saya sendiri tidak memilih, cuman kalau harus memilih saya pilih Pak Anies. Memang saya tidak akan menyembunyikan pilihan politik saya begitu ya, karena memang itu pilihan yang terbaik dari kandidat yang ada, yang sayangnya memang tidak jadi. Nah, cuman sekali lagi ya, tatkala Pak Prabowo ini terpilih, saya merasa agak sedikit tenang begitu. Kenapa? Karena saya tahu Pak Prabowo ini punya karakter, dan tatkala beliau itu menunjukkan karakternya, terjadilah apa yang terjadi saat ini. Nah, menariknya, sekitar sebulan yang lalu Habib Rizik ini berpidato, dan pidato inilah yang akan kita saksikan. Yang mana ini pidatonya berapi-api, dan kita bisa melihat lah ya. Kita akan saksikan frame by frame dulu. Nanti kalau misalkan ada yang sekiranya bisa direaksi, kita akan reaksi. Cuman secara garis besar, salah satu yang akan dibicarakan oleh Pak Jokowi, yang akan dibicarakan oleh Habib Rizik di sini adalah bagaimana situasi politik sekarang itu, yang tadinya koalisi sedang berkonflik begitu. Kita saksikan ya. Tapi sungguh pun begitu ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah, sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Setan lagi pada ribut, saudara. Saling melapor, saling buka rahasia, saling buka kebobrokan, saling jebloskan ke penjara. Setan sama setan lagi ribut. Alhamdulillah. Ada yang nanya umat kepada saya, Habib, ini negara kan lagi gelap begini nih, lagi kacau balau. Kenapa Habib nggak ajak umat untuk turun lagi kayak model aksi 212? Saya bilang tunggu dulu, ini setan sama setan lagi berantem, kita tonton. Saya mau tanya sama yang hadir, kalau setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan? Jawab yang kompak, pisahin jangan? Pisahin jangan? Kalau perlu adu lagi, betul? Betul? Kalau perlu apa? Adu lagi, saudara. Ada yang protes, Habib ngadu-ngadu kan haram. Saudara, adu domba haram, betul? Adu manusia lebih haram, betul? Ayo jawab yang kompak, adu domba haram tidak? Haram. Hukum adu domba apa? Itu ya, haram. Ayo sebut hukumnya. Adu domba haram. Adu domba haram. Adu manusia haram. Adu setan adu setan. Kalau bagi saya wajib. Yang bilang mubah ya mubah, yang bilang wajib kita adu terus, adu. Biar setan sama setan berkelahi. Setuju gak? Setuju gak? Nah, setan sama setan lagi berkelahi. Ntar kalau setan yang atu udah kalah, yang atu kan kecapean, baru kita jorokin. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang orang zolim lagi berantem, betul? Zolim lagi masing-masing saling buka rahasia, betul? Ya, betul? Si jahat sama si jahat lagi saling menyerang, betul? Alhamdulillah. Sekarang ada yang bertanya, kenapa Beb alhamdulillah? Karena doa umat digobolin. Doa umat nih semua, doa kiai digobolin. Di mana-mana, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di majlis-majlis, saudara, di mana-mana umat rame-rame baca sholawat asghilidz zalimin bidzalimin. Apa arti asghilidz zalimin bidzalimin? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduk mereka, hancurkan sesama mereka. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min bainihim, dari tengah-tengah orang zalim yang sedang berseteru, salimin,
dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, sering gak kita baca selawat asgilid zalimin badzalimin? Sering. Sering baca? Sering. Sering dengar? Sering. Betul? Betul. Nah, jadi saudara, doa kita digobul. Alhamdulillah, saya lagi liatin saudara. Dulu Jokowi. Oke, sebelum ke situ ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi setan sama setan di sini siapa? Habib Rizik tidak menjelaskan pada perkataan yang tadi ya. Cuman kan setelah ini akan membahas Jokowi itu. Yang saya lihat ini kan koalisi besar tuh yang ada di pemerintahan sekarang itu. Nah, koalisi besar ini kan mereka berkoalisi karena ada satu kepentingan. Makanya mereka berkoalisi. Kepentingannya apa? Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas kepentingan mereka itu sama. Nah, kepentingan mereka yang sama ini berarti tidak sama dengan yang tidak berkoalisi. Di antaranya ya siapa, Pak Anies ya, tidak berkoalisi itu. Ya berarti kepentingannya tidak sama. Nah, setelah mereka itu memiliki kepentingan yang sama, ini uniknya kerakusan itu ya. Kan pernah ada kisahnya pada zaman Nabi Isa itu. Tatkala seseorang diberikan batu yang dirubah jadi emas, atau apa itu roti yang dirubah jadi emas. Itu beberapa orang kan, dua orang atau 3 orang atau 4 orang, itu saya lupa kisahnya. Cuman pada akhirnya keempat orang ini karena diberi masing-masing itu satu roti, satu emas dari roti atau satu emas dari batu, akhirnya keempat orang ini ingin saling menguasai emasnya begitu. Nah, tatkala emasnya terbatas, kemudian yang menguasainya ini ingin menguasai semuanya, maka yang terjadi adalah saling serang satu sama lain, yang mana mengakibatkan akhirnya semuanya mati. Ya, keempat, yang satu meracuni makanan, kemudian yang satu lagi tidur di dipecahin kepalanya pakai batu itu ya. Dan lain sebagainya. Lihat kisahnya ada. Memang kerakusan dan ketamakan itu dari dulu seperti itu. Jadi pada akhirnya mungkin ya ini ada kebaikan nih, minggir dulu ya sebentar orang-orang yang memang memiliki kepedulian terhadap negara yang tulus ya. Saya melihat sekarang ini defisit kita itu orang-orang seperti itu. Nah, kita minggir dulu nih, orang-orang seperti ini minggir dulu. Biarkan orang itu dulu yang berkoalisi. Nah, ini kan akhirnya kalau mereka berkoalisi tetap kan hasad ada pada diri mereka masing-masing. Kemudian yang berkoalisi juga tetap mereka memiliki kepentingan masing-masing. Dan setiap dari mereka politikus itu inginnya berkuasa. Setiap dari mereka pun ingin memiliki kuasa yang lebih dari yang lain. Pasti seperti itu. Yang mana pada akhirnya koalisi besar ini tidak bisa bertahan lama. Kalau kita mau katakan bertahan begitu ya, suatu saat pasti akan saling cabik juga. Dan kita sedang melihat hal itu sekarang, sebagaimana dikatakan oleh Habib Rizik. Dan kejadian di Pati bisa jadi itu adalah salah satunya. Makanya saya ini berpesan ya, setidak setuju apapun begitu saya dengan pemerintahan yang ada, saya tidak akan meridhoi apabila negara ini jatuh dengan cara yang tidak konstitusional. Kenapa? Karena hanya itu yang kita miliki begitu. Hanya itu yang kita miliki dalam pengertian minimalnya untuk saat ini begitu ya, sebelum Imam Mahdi datang. Ya mau gimana? Ini negara Indonesia itu udah negara yang terbaik dari kemungkinan terburuk begitu. Kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil kekuasaan dengan cara yang inkonstitusional. Ini akan menjadi presiden yang buruk ke depan. Ekonomi akan terguncang. Kemudian banyak sekali korban yang akan dikorbankan itu. Banyak sekali yang akan dikorbankan itu. Ini menunjukkan ketidakdewasaan kita di dalam berbangsa dan ketidakdewasaan kita di dalam bernegara begitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau setan sama setan diadu gimana? Tergantung tasawur ya. saya tidak mau berspekulasi tasawur setan yang diambil oleh Habib Rizik di sini, tasawur setan yang mana atau apa, saya tidak mau berspekulasi. Saya tawakuf saja lah ya terhadap pertanyaan khusus yang ditanyakan oleh Habib Rizik tadi. Kita mundurkan dulu sedikit ya. Kita baca selawat asgilid zalimin badzalimin. Sering baca, sering dengar. Betul. Nah, jadi saudara, doa kita digobul. Alhamdulillah, saya lagi liatin saudara. Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara,
sampai saya hijrah ke Mekah, saya pulang, ditangkap, 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi, saudara. Yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok. Kita dapat, dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah, sekarang saya bersyukur. Sebentar. Ini tuduhan serius loh ya dari Habib Rizik ini. Dalam pengertian, kenapa Jokowi ini tidak bereaksi? Itu pengertiannya. Jadi hal seperti ini kan nanti akan masuk ke delik aduan. Apakah yang bersangkutan ini merasa tercemarkan nama baiknya atau tidak? Apabila nama baiknya merasa tercemarkan, maka dia memiliki opsi untuk membiarkan atau melaporkan. Apabila dia itu dilaporkan, kemudian terbukti di situ ada minimalnya ada dugaan ya. Di situ ada dugaan yang cukup untuk menyatakan bahwa dalam hal ini ada pencemaran nama baik, maka itu bisa diproses. Ini bukan saya yang bilang ya, ini Habib Rizik yang mengatakan demikian. Yang bertanggung jawab terhadap anu dan anu dan anu dan anu itu adalah Jokowi secara eksplisit. Dan ini saya katakan sekali lagi adalah tuduhan yang serius, yang mana seharusnya Pak Jokowi ini katakanlah merespons, karena tuduhan ini lebih berat daripada tuduhan ijazah palsu. Nah, pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi, orangnya itu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak memiliki pola pikir, yang mana suka-suka dia begitu. Ya saya mau suka ya saya tanggapi, saya nggak suka saya nggak tanggapi. Kan begitu orangnya dari dulu itu, above the law itu Pak Jokowi itu. Ya memang orangnya nggak punya pola pikir, yang mana pada akhirnya tindakannya itu sporadis, dan tatkala tindakannya sporadis dan spontan, tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Ada orang secara gamblang menuduh Pak Jokowi telah menghabisi anu dan anu, kemudian memerintahkan secara eksplisit kepada jajaran instansi anu dan anu untuk melaksanakan perintah khusus terkait menghilangkan nyawa seseorang. Itu tidak ditanggapi, cuek-cuek aja. Tapi tatkala dituduh ijazahnya palsu, kok bereaksinya sampai bikin alumni, kemudian yang mana alumninya itu kita juga nggak tahu itu teman kuliah atau memang teman nongkrong, atau memang teman nongkrong waktu kuliah, atau memang teman nongkrong kebetulan aja nongkrong jadi kuliah, kita nggak tahu itu. Ya, yang jelas kejanggalan-kejanggalan di situ ada, kemudian sampai mengatakan statement-statement yang tidak bisa dibuktikan, malah dinafikan oleh orang yang dia nukilkan, seperti Pak Kusmojo itu kemarin ya, diakukannya sebagai dosen skripsi awalnya, kemudian tidak diakui, kemudian sebagai dosen akademisi, kemudian tidak diakui juga. Akhirnya banyak kesana kemari permasalahan. Nah, yang mana saya melihat kenapa Pak Jokowi ini tidak memperkarakan perkataan Habib Rizik ini, padahal ini diucapkan di muka umum tanpa persidangan dan bukan merupakan kabar tentang suatu perkara yang sudah diputuskan secara hukum, tapi Habib Rizik ini berani mengatakan demikian dan demikian. Saya lihat Pak Jokowi tidak merespon hal ini karena takut memang terbuka begitu. Ya entah apa yang ditakuti oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu ada dalam keadaan yang memiliki power untuk memperkarakan hal ini. Ya beda dengan saya ya. Kalau saya ini misalkan dituduh apa-apa sama orang lah, mending saya mah cuek aja, bodo amat begitu. Kenapa? Karena biayanya besar, biaya untuk urusnya besar, waktu untuk urusnya lama. Kalau buat saya mah nggak punya nama baik nggak apa-apa lah. Itu kan kalau saya ya, karena memang biayanya mahal. Tapi orang sebesar Pak Jokowi ini disebut di hadapan umum oleh seorang Habib Rizik sudah melakukan anu dan anu, kilometer 50 dan lain sebagainya, kemudian ada operasi Delima dan lain sebagainya, yang mengaitkan juga tadi kepada Kapolri dan lain sebagainya. Ini seharusnya ditanggapi secara serius, lebih serius daripada Jokowi menghadapi ijazah palsu.
Ya, itu seharusnya, dan itu memang yang dirasakan oleh Habib Rizik, dan Habib Rizik tidak akan berkata seperti ini kalau beliau tidak memiliki data-data pendukung, yang mana mungkin itu dari awal memang sudah diusahakan untuk diadakan proses hukum tetapi tidak ada tanggapan, yang mana pada akhirnya apabila Pak Jokowi malah menggubris apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, itu akan senjata makan tuan, itu bumerang, itu akan kembali kepada dirinya. Itu akhirnya yang saya lihat, sangkaan saya begitu. Nih kita lihat lagi ya. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Nah sekarang saya bersyukur, begitu dia sudah tadi jadi presiden, boroknya lagi dibuka semua, saudara. Borok soal ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai yaitu ijazah UGM-nya dibongkar, itu borok habis-habisan. Habis-habisan, korupsinya, nepotismenya, bahkan sekarang rakyat di mana-mana terbuka, ternyata begini borok 10 tahun saat memimpin Indonesia, saudara. Saya bersyukur, kemarin saudara dia mau coba bikin kiai diborok-borokin, Habib diborok-borokin, yang nggak salah dibikin salah, saudara. Nah sekarang rasakan boroknya Allah buka, kesalahannya Allah buka, dipermalukan oleh Allah sebagaimana kemarin dia mempermalukan habaib, ulama, kiai, gerakan Islam, saudara. Sekarang saatnya Allah membalas. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat aja, oh saudara, Sebentar orang ya, ngeri ya. Aib itu kita tidak mau dibuka. Siapa sih yang mau aibnya dibuka? Siapa sih yang nggak punya aib begitu? Ya, ngeri. Masalahnya di sini ini nih, kaitannya dengan pemimpin, kemudian dengan hakul adami, kemudian dengan keburukan yang dibukakan, yang diperbuat terang-terangan begitu. Ini permasalahannya. Jadi kita tidak bisa mengambil dalil umum kepada para pejabat itu ya. Oh ini kan aib orang kemudian ditutup. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu urusannya dengan hakul adami, yang mana madorotnya itu banyak sekali. Melibatkan hak ratusan juta orang. Tidak bisa didiamkan. Jadi melihat aibnya Pak Jokowi terbuka itu ya, kita itu ya sedih begitu. Kenapa sedih? Ya kok salah siapa juga punya borok segitu gedenya. Kemudian ya salah siapa juga begitu, boroknya kok terstruktur, sistematis, kemudian melibatkan banyak orang untuk bersekongkol di dalam dugaan kejahatan. Ya, ini kan repot. Kalau nepotisme ya apa ya? Jadi kita mau berbicara apa? Berbicara formal hukum. Pak Jokowi itu formal hukum dilanggar juga kadang-kadang begitu. Kemudian kita mau berbicara komunikasi publik, ya mana ada punya adik ipar jadi ketua MK begitu, atau kakak ipar atau apa paman, ya saya nggak terlalu tahu juga persisnya. Jadi ketua MK kemudian dipinta untuk merubah hukum tentang pemilu, kemudian anaknya langsung dimasukin jadi cawapres. Ya gimana tuh, kita nggak ngelihat itu ada kesalahan. Jadi di satu sisi memang kasihan juga pada akhirnya kesalahan-kesalahan Pak Jokowi setelah lengser itu diperlihatkan ke hadapan publik, yang mana masih seperti Pak Jokowi sekarang itu ya, masih seperti kucing yang berusaha untuk mencengkramkan cakarnya, tetapi sudah agak susah, udah agak turun karena memang sudah tidak sekuat dahulu. Begitu. Dahulu singa, macan besar sekali, taringnya, kukunya tajam sekali. Sekarang masih bercoba untuk menancapkan cakarnya, tetapi sudah, kalau kata orang Sunda itu kokosehan ya. Kata orang Indonesia apa namanya tuh kokosehan? Tertatih-tatih. Ya ada yang mau dipenjarakan juga kan, siapa? Pak Abraham Samad itu. Nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi dari satu sisi ya kasihan, dari sisi yang lain ya itu memang seharusnya, kalau tidak kezolimannya, madorotnya akan terus menerus mengakumulasi, bukan untuk 1-2 generasi. Kesalahan pemimpin itu bisa dirasakan salahnya oleh 4, 5, 6, 7 generasi. Ini yang harus kita perhatikan. Dan orang yang selantang Habib Rizik di dalam memperingatkan begitu ya, ini kan orang diperingatkan waktu dia itu lagi menjabat. Lah kok diperingatkan nggak mau, diperingatkan kok malah
mempersekusi orang-orang yang memberi nasihatnya, yang memberi peringatannya. Lah kok sedangkal itu, sekerdil itu sikap dan pemikirannya Pak Jokowi itu. Zalim, saudara jangan pikir Allah diam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan Anda pikir Allah itu lalai, Allah itu alpa, Allah itu lengah, saudara, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak lupa, dan enggak ada sifat lupa bagi Allah. Saudara. Allah enggak lengah. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, baik di dunia maupun di akhirat, dan balasan di akhirat akan lebih pedih lagi, saudara. Dan kita lihat, saya sedang tunggu momentum semua pelaku daripada pembantaian 6 laskar kami di KM 50 akan kami kejar, saudara, baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Gak boleh penjahat-penjahat ini dibiarkan. Kalau kemarin mereka berani bunuh 6 laskar kita, besok mereka berani bunuh kiai, berani bunuh santri, berani bunuh siapa saja, karena mereka dilindungi, dijaga, tidak diseret ke pengadilan, saudara. Saat ini kita sedang menyiapkan segala sesuatu, kami akan seret mereka. Oke, ini saya rasa ini Habib Rizik itu bukan orang yang berbuat tanpa perhitungan ya. Beliau itu berani ngomong, berbicara sekeras ini di hadapan publik, di kamera dan disebarkan. Ini saya rasa pertimbangan Habib Rizik ini sudah agak matang ya. Dan terbukti sampai sekarang perkataan ini tidak dipermasalahkan. Malah Pak Jokowi sibuk mempermasalahkan ijazahnya. Padahal ini berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang. Jadi tatkala itu tatkala yang itu diusut, yang ini tidak, itu kan mengindikasikan sesuatu sebetulnya ya. Ada ghalabatuz dzon. Jadi berarti yang satu penting, yang satu tidak. Nah, tuduhan ijazah palsu itu lebih penting daripada tuduhan menghilangkan nyawa. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 6. Dan tidak melibatkan hanya satu orang, tetapi melibatkan banyak orang. Dan tuduhan kebengisan terhadap Pak Jokowi yang masih ada ini, itu tidak digubris sama sekali. Karena tadi memang kalau digubris berarti harus dibuka semuanya. Itu permasalahannya. Makanya tadi Habib Rizik mengatakan, ini kita tunggu momen yang tepat untuk membukanya. Nah, saya begini ya, hidup di Indonesia itu zamannya Pak Jokowi kayak gimana gitu ya, kayak gak tenang, kayak gak aman begitu. Ini yang dirasakan sama saya. Yang dirasakan oleh saya itu ya. Kenapa? Ya karena terjadi kriminalisasi dan persekusi terhadap orang-orang yang mengkritiknya, atau malah bahkan hanya sekedar mengucapkan fakta tentang dirinya begitu. Itu agak unik. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahan kita semua dan diberikan maghfirah oleh Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.